Khusus tentang evaluasi terhadap realisasi anggaran, di mana terdapat ketidaksesuaian antara realisasi anggaran dengan rencana anggaran di kisaran 73 sampai 75%. Hal ini masih dalam batas yang dapat dimaklumi. Sementara terjadi defisit sebesar 362 miliar lebih dan silpa tercatat 381 miliar lebih. Rekomendasi kami adalah agar dilakukan evaluasi serta pentingnya transparansi, akuntabilitas dan efisiensi serta hindari penggunaan anggaran yang tidak efektif. Fraksi Gerindra soroti realisasi anggaran defisit hingga silpa anggaran. Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Badung menyampaikan pandangan umum secara konstruktif dan objektif terhadap rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024. Pandangan umum tersebut dibacakan oleh Ide Bagus Gede Putra Manubawo dalam rapat paripurna pertama masa sidang ketiga DPRD Badung tahun 2025 yang berlangsung di ruang sidang utama Gosana Selasa 8 Juli 2025. Fraksi Gerindra mengawali penyampaiannya dengan mengapresiasi kinerja pemerintah Kabupaten Badung selama tahun anggaran 2024, meskipun berbagai tantangan turut dihadapi. Namun demikian, kami fraksi Partai Gerindra akan memberikan kartu draft berupa catatan penting, rekomendasi, dan harapan yang perlu menjadi perhatian bersama. Fraksi Gerindra mencermati ketidaksesuaian antara realisasi anggaran dengan perencanaan yang hanya mencapai kisaran 73 hingga 75%. Meskipun dalam batas wajar, pihaknya menyoroti adanya defisit anggaran sebesar 362 miliar rupiah dan silpa yang tercatat lebih dari 381 miliar rupiah. Khusus tentang evaluasi terhadap realisasi anggaran, di mana terdapat ketidaksesuaian antara realisasi anggaran dengan rencana anggaran di kisaran 73 sampai 75%. Hal ini masih dalam batas yang dapat dimaklumi. Sementara terjadi defisit sebesar 362 miliar lebih dan silpa tercatat 381 miliar lebih. Rekomendasi kami adalah agar dilakukan evaluasi serta pentingnya transparansi, akuntabilitas dan efisiensi serta hindari penggunaan anggaran yang tidak efektif. Fraksi Gerindra menekankan agar pendapatan dari sektor pariwisata dikembalikan secara proporsional untuk pembangunan destinasi wisata. Penguatan dilakukan dalam 5 aspek, yakni infrastruktur kelas dunia, keamanan destinasi termasuk reaktivasi tourism police, pelayanan dan peningkatan kapasitas SDM masyarakat, kebersihan lingkungan, dan promosi pariwisata berkelanjutan baik digital maupun konvensional. Dalam catatannya, fraksi Gerindra meminta pemerintah fokus menyelesaikan 6 persoalan klasik yang hingga kini belum tertangani optimal, seperti pengelolaan sampah, yakni mendesak pembangunan TPA mandiri dan optimalisasi TPS 3R di desa atau kelurahan, menyusul penutupan TPA Sarbagita Suwung. Kemacetan diperlukan cetak biru lalu lintas, rekayasa dan opsi pembangunan underpass, flyover, serta jalan ring road di pantai barat Tanjung Benoa. Jaringan utilitas semrawut, usulan percepatan pembangunan jaringan utilitas terpadu di bawah tanah atau JUTD di seluruh wilayah Badung. Transportasi tak tertata mendorong pengaturan sistem transportasi yang efisien, termasuk pengendalian kendaraan berbasis aplikasi dan luar daerah. Proyek LRT Mangkrak mendesak pemerintah daerah melakukan koordinasi aktif dengan pemerintah pusat terkait LRT Bandara Sentral Parkir Kute yang belum berjalan sejak groundbreaking 4 September 2024. Penerangan jalan, banyak titik masih gelap termasuk Jalan Dewi Sri 8,
Fraksi Gerindra juga mendorong lampu jalan estetis sebagai bagian dari identitas visual kawasan. Selain itu, akses air bersih dari PDAM di Badung Selatan juga menjadi sorotan, mengingat masih banyak wilayah yang belum mendapat pelayanan maksimal. Fraksi Gerindra juga menyampaikan dukungan atas inovasi kontak bupati kanal aduan publik berbasis media sosial yang diharapkan menjadi emergency response system dalam merespon kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat. Tak hanya itu, pihaknya juga menyampaikan dukungan atas pelaksanaan karya Mepadudusan Agung Menawaratna Mepaselang di Puralingga Buana yang puncaknya berlangsung 10 Juli 2025 mendatang. Kami mengaturkan Om Dirgahayu Restu dan apresiasi kepada Bapak Kadis Dinas Budaya dan jajaran. Mogi Air Lulus dan Labdel Karya kami mendukung penuh kegiatan upacara ini sebagai ungkapan terima kasih kepada Tuhan atas segala karunia dan perlindungan yang telah diberikan, sekaligus wujud syukur dan persembahan kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa dan para dewa untuk memohon keselamatan, tolak bala serta kesejahteraan bagi masyarakat dan lingkungan pemerintahan Kabupaten Badung. Kabar Bali Hits mengabarkan.